Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah statistik bisnis di sesi kedua ini kita akan belajar merani tentang konfirmatory faktor analisis di aplikasi Amos. Sebenarnya tadi saya sudah merekam, cuman ternyata kok tidak terekam. Saya menggunakan aplikasi lain, ternyata batas durasinya adalah 10 menit. Biasanya saya menggunakan MacBook, cuman khusus untuk bagi teman-teman yang menggunakan itu tidak ada untuk Amos-nya. SPS ada tapi Amos tidak ada, maka harus menggunakan Windows. Terpaksa pakai uh, laptop yang Windows. Ternyata aplikasi yang sebelum saya gunakan merekam malah batasnya 10 menit. Semoga aplikasi yang ini bisa merekam full. Nah, baik, ini adalah tampilan awal ketika kita akan melakukan CFA. Semoga ini tidak tidak hilang lagi ya, karena udah merekam panjang tadi sampai stand juga. Pertama, kalau kalian baru, kalian buka new, nanti akan ada blank dokumen di sini. Kemudian kalian bisa untuk view-nya, kalian bisa ubah jenis kertasnya, ukurannya bisa mau sebesar apa. Kalau letter ukurannya 11 kali 8 cm aja lah. Kalau inci saya tidak terlalu familiar. Atau kalian mau lebih gede pakai A4. A4 itu 21 kali 29. Kalau letter 27 kali 21. Mungkin serah kalian suka yang mana, nanti disesuaikan atasnya berapa, ini berapa, kemudian nanti di apply kalau ada perubahan. Nah, ketika sudah, maka kita ready untuk membuat aplikasi. Kita siap untuk membuat CFA. Nanti kita basic datanya kita menggunakan exploratory factor analysis yang kita gunakan data apa saja, dan nanti kita outputnya nanti seperti ini. Outputnya seperti ini. Maka bisa digunakan datanya itu yang kalau biar rapi, biar enak, itu dibikin agak memanjang gini, agak dibikin apa ya istilahnya itu, vertikal. Jadi kalau yang datanya banyak, biar angkanya bisa kelihatan jelas. Oke, mari kita mulai. Untuk pertama, variabel latennya kita klik di sini dulu. Apa ini? Bermasalah atau gimana ini? Ya, semoga aja nggak ada masalah ya. Gue cek suaranya. Cek 1 2. Oh, suaranya masih bisa. Masih merecord gak ini? Kok gak ada menitnya ya? Ya, semoga sih gak ada masalah. Kemudian oke. Kita gunakan ini, kita klik. Nah, normalnya gini, kalau kalian mau bikin yang besar bisa manual, kan bikin seterserahnya mau dibuat ukuran berapa. Tapi ya kalau kalian klik sekali kayak kiri saja, menggunakan kiri, set, nanti akan kok jadi besar. Itu ukurannya tergantung kita, di desainnya mau berapa, segini atau seperti apa. Untuk undo-nya bisa kalian klik ini atau kalian Ctrl Z ya. Biasanya saya ini, kemudian kita arahkan ukuran berapa. Nanti kita jumlah ininya kita sesuaikan berdasarkan exploratory factor analisisnya. Kita mulai, ini kita minimize dulu. Ya, lihat dari sini. Nah, kita lihat dari sininya. PR itu ada 5. Ya, ada 5. Maka kita 1, 2, 3, 4, 5. Aslinya ini bisa kita bikin manual ya, bulatnya dulu, kemudian bikin kotaknya, bikin panah-panahnya. Cuma saya yang versi praktisnya, jadi tanpa bikin yang ribet, bisa langsung. Kemudian kita bikin lagi PD itu ada berapa? Ada 3. Kita bikin 1, 2, 3. Nanti kita rapiin. Kemudian PQ ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian EI ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini SI ada 2. SI 1, 2. Kemudian ini ada
PT ada berapa ini? Ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian PI ada 4. Taruh sini ya. 1 2 3 4. Saya besarkan. Kemudian nanti kita jangan lupa ketika kita ingin, ini ada namanya persepsi metris, artinya ketika kita klik ini, maka semuanya misalnya kita ingin menggerakkan sesuatu. Kalau menggerakkan voucher klik ini, itu semuanya bergerak. Tapi kalau kita nggak pencet ini, yang bergerak objek yang kita pegang doang. Jadi miring-miring kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita mulai rapikan. Kalau kita mau bikin apa? Oh, kalau saya bikin ini aja. Tools. Tadi karena dibikin miring, view-nya kita pakai yang interface, pakai yang landscape. Letter landscape. Oke. Kita apply lah, jadilah landscape. Nah, kemudian kecil ya. Kita pakai ini aja, sesuai selera sih sebenarnya. Pakai 4 aja lebih, landscape 4 lebih gede kayaknya. Nah, oke, mantap. Kemudian kita mulai susun. Kalau bisa berdasarkan urutan lebih bagus. Jangan lupa klik ini. Setelah itu klik ini untuk kita menyusunnya. Kita susun. Katakanlah ini, kita taruh sini. Kemudian kita taruh sampingnya sini. Kemudian taruh sini. Kemudian kemudian agak terlalu, gak apa-apa, nanti bisa di fitkan kok. Nah, ini taruh sini, bisa di zoom, bisa di zoom outnya. Nah, ini kita bisa, kalau kita jangan lupa, kalau kita klik ini nanti semua objek ini kena semua. Terus kita pencet resize. Nanti dia otomatis menyesuaikan. Dia otomatis menyesuaikan ini. Menyesuaikan dari si kertasnya. Jadi seakan-akan bisa sama. Kemudian udah jadi seperti itu, kekecilan nggak ini? Kalau merasa kekecilan kita resize. Tapi kalian fokusnya nggak all size. Misalnya contoh, kita di select, kemudian kalian klik satu aja, kemudian kalian resize, udah ter-resize ya. Itu biasanya kalau nggak semua all object nanti nggak kena semua. Jadi kita coba urutkannya biar ini kita urutkan supaya apa? Supaya nanti kalau kita merunningnya itu enak. Madepnya kita balik aja. Kita balik klik ini. Nanti kita balik bisa gampang lah. Yang penting kita udah rata semua. Coba kita nanti klik ininya, objeknya. Ini kita klik kontrol. Karena kan terlalu mepet. Kontrol, kemudian kita gerakkan. Nah, kita gerakkan. Ya, jadi bareng. Enaknya kan nanti bareng. Nah, jadi bareng gini enak. Kalau kalian tanpa gitu nanti nggak rapi. Kalau kalian nggak ini, kalian odot sendiri, kalian taruh sini nggak rapi. Tapi kalau kalian kontrol kalau orang kontrol dulu tahu lah itu. Baru nanti kita bisa untuk menggunakannya. Nah, setelah ini coba kita sekali lagi cek ya, kita urutkan. Kalau bisa sih semuanya urut biar kita tuh nggak salah dalam memasukkan data. Nah, paling ini. Ini yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 biar nggak ketukar. Oh, bukan ini yang export factor analysis. Kita ini minimize. Kita lihat PR itu ada 1, 2, 3, 4, 5 betul. Nah, di sini ada, kita coba lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian habis itu PD 3. PD itu ada 3.
maka yang ada 3 taruh sini, kita tuker kembali ya. Oke. Aduh, wah ini salah. Nah, harus kita di select dulu, jangan satu kayak tadi, kita di select, kemudian kita pencet ininya agar nanti kalau kita gerakin satu gerak semua. Kita ambil, kita PD 3 itu sampingnya PR, nah diratakan. Setelah itu apa tadi, setelah itu kayaknya setelah PD itu PQ itu ada 1 2 3 4 5, PQ ada 5, ada 5, yang 5 itu kok ada yang kurang kayaknya. PQ PD kan ada 1 2 3 4 5, PR ada 5, PD ada 3, PQ itu ada 5, 1 2 3 4 5 6, belum terbikin. Udah, ini berarti 5 masuk ke sini. Iya, ada 4, kita masukkan, cari yang 4 Y-nya. Loh, ini apa? Kenapa kok headphone mic-nya? Kenapa ini? Ya, semoga nggak ada masalah. Semoga tetap terekam. Kita P4 yang di sini, udah lama nggak pakai Asus ini. Kemudian SI habis, SI-nya 4, SI-nya kita masukin SI 2 di sini. Kemudian PT yang paling, nanti bisa ukurannya terserah ya, terserah kalian ya. Ini karena saya pengen agak enak dipandang. Nah, udah selesainya, udah lengkap. PR 1 sampai 6, kemudian ada PD 1 2 3, PQ 1 2 3 4 5, kemudian ini ada 4, SI ada 2, ini ada 7. Oke, bisa ke tahap selanjutnya. Zoom kalau kalian pakai, kita scrolling. Setelah itu kita mulai tahap selanjutnya, memberikan nama. Berikan nama dulu. Namanya ini PR. Kenapa sih ini? Kok muncul terus? PR. Oke, kemudian variabel selanjutnya ini apa tadi kok muncul? PD. PD terus PQ. Ini PD. Kemudian ini PQ. Kalian sambil mengikuti ya, sambil punya kalian. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa stop. Caranya banyak untuk bisa membuat ini. Tadi saya ambilin cara yang paling saya anggap paling mudah. Gak usah bikin manual satu-satu kayak gini-gini, gak usah. Kemudian bis PQ apa tadi? PQ EI SIPT. EI S, kemudian PT. Kalau saya ulang lagi ya. Oke. Ketika sudah semua, berarti kita tinggal memasukkan, suaranya jelas. Selanjutnya kita memasukkan data setnya. Jadi kalau kalian sudah menggunakan data yang staffnya pakai staff, nanti kita bisa memasukkan data SPSS ke dalam AMOS. Jadi kita masuk ke data ini, select data, kemudian kita klik ke file name, cari kalian nyimpen datanya gimana. Kalau saya nyimpennya di sini, local disk, data Stella, saya open, saya oke. Datanya itu keluar, udah kesimpan masuk ke AMOS. Kemudian nanti kita list variable data set, listnya apa aja. Jadi kalau kalian bikin value sama namanya benar, maka keluarnya seperti ini. Maka kita masukkan
PR1 kita masukkan, karena ingat ini yang diambil sesuai data exploratory factor analysis. Misalnya kalau exploratory factor analysis cuma tinggal 3 variabel ya 3 variabel, 4 variabel 4 variabel. Ini kayaknya yang ini PR5 nggak dipakai, karena seingat saya ini PR5 nggak dipakai, langsung ke PR6. Nggak dipakai PR6. Ini PD1, PD2, PD3. Nah, di situ kalau urutan gampang, enak kita masuknya PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5, PQ6 enggak. Kita cek di data exploratory factor analysis. Makanya saya minta kalian merunning exploratory factor analysis, karena kalau kalian tidak merunningnya maka kalian tidak bisa step selanjutnya. Kemudian EI 1 sampai 4 atau EI 1, E2, E3, EI 4. Yang kita EI 4 saya udah hafal, jadi saya tidak cek lagi. PT itu sampai 7 masih 1. Ingat, penggunaan nama ini biasanya disingkatan dari nama variabelnya. Makanya kemarin saya kasihkan file dokumen yang isinya itu ada nama-nama variabelnya. Kalian bisa singkat terserah kalian. PT7. Kemudian yang terakhir ini PI lolos sama PI1, PI2, PI3, PI4. Nah, setelah itu kita kan udah kena semua, kan ini berarti masih kosong. Itu ada ruang errornya. Ruang errornya itu berarti kita pakainya apa? Pakai kita plugin, kemudian kita name unobserved variable. Jadi nanti otomatis ketulisnya E1, E2 dia agak gede. Kalau kalian merasa ini kekecilan, kalian bisa gedekan. Jadi kita masuk ke select, agak kelihatan ini errornya berapa, karena nanti berpengaruh. Salah. Ingat bulatnya yang kali ini biar nanti kita tarik aja, biar nanti nggak terlalu kekecilan. Ini juga bisa dibesarkan. Malah nggak nempel ini. Ini kok nggak nempel ya? Oh, nempel nih. Yaitu mau dibesarkan bisa nggak ya? Udah segini aja udah cukup. Kemudian error-errornya udah jelas, kita select. Apa kepanjangan ya? Kemudian ini kalau di sini ada apa-apa lah. Kemudian nanti kita sebelum kita mulai lagi kita ambil file save, karena nanti kita tidak karena data ini bisa digunakan untuk merunning SAM dan merunning SPSS. Jadi biar datanya nggak bolak-balik kalian isi, kalian save dulu aja. Kan isinya misalnya data mentah sebelum running misalnya. Data mentah. Nah, sekarang yang kita lakukan ketika kita merunning untuk sekarang kita mau merunning untuk CFA. Jadi kita file lagi, kita save as lagi biar nanti datanya nggak ketumpuk. Kita tulisnya CFA latihan. CFA latihan. Oh, udah ada nih. Tadi CFA latihan, CFA statistik new. Nah, setelah itu kita ingat jangan diklik semuanya. Kalau diklik semuanya kita plugin, kita akan mau bikin covarian.
Kalau kita klik semuanya, ini masing-masing ini saling menghubungkan. Nah, gambarnya kacau sekali kan, error kan. Nah, saya Ctrl Z. Nanti yang kita ambil ke variabel cuma yang variabel atau konstruknya. Itu kok lama, kok nggak ini nih? Oh, masih loading. Ya biasa kalau Amos itu cukup lama loadingnya, masih loading juga. Karena ini variannya banyak sekali, makanya kita diselect. Kemudian kita pakai yang ini aja. Satu, kita sini bisa kontrol ya. Kontrol klik kiri, kontrol klik kiri. Baru kita plugin, kita draw ke varian. Nah, hasilnya kan bagus ini. Bisa kita select semua, terus kita geser karena kan terlalu kok gini ya. Nah, kalau apa sini masuk. Atau tadi kebalik sebenarnya ya. Bisa dibalik gak ya? Coba ini. Bisa dibalik gak ini? Kita coba dulu ya. Bisa, tapi ini nggak mau dibalik. Ya udahlah, terlanjur. Udah segini nggak apa-apa. Ini kalau kalian bikinnya biar kalau dia menghadapnya ke atas ya, menghadapnya ke bawah. Nah, kalau sudah demikian, kita calculate estimate. Tapi sebelum kita masuk ke properties, kita masuk ke output, apa saja data yang ingin kita ambil. Ini minimize, resolve, residual moment, modification indices, nggak tahu saya pelan gimana. Oke, indices kayaknya, indices. Kemudian bismillah kita calculate estimate. Ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena biasanya kemungkinan saya di percobaan pertama kalian pasti nanti banyak kegagalan, ada error lah, apalah, mesti nggak bisa sampai tahap ini. Karena nanti kalian bisa browsing di YouTube, atau nanti ada namanya YouTube-nya James Gaskin, itu dulu saya bacanya di situ. Kalian bisa di situ, atau kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, sulit, cari yang YouTube channelnya orang Indonesia. Saya nggak tahu, tapi silakan ada mencarinya. Nanti akan keluar angka-angkanya. Ini kalau angka korelasinya cukup tinggi jadi bermasalah, tapi ini rendah semua sih. Juga nanti kita lihat di data-data ini kan agak bertumpuk-tumpuk ini. Kita nanti bisa lihatnya kalau yang datanya ini korelasinya terlalu rendah, bisa bahaya, bisa jadi bermasalah. Maka kita ceknya datanya itu di view text. View text, pedomannya kita adalah ini. Masuk ke CFA, ke bagian ini. Banyak data yang nanti kita bisa ambil, tapi kita fokusnya di sini aja. Nilai chi-square sama degree of freedom itu dibagi nggak boleh hasilnya lebih dari 3. Makanya nilai chi-square ini dibagi dengan ini itu tidak boleh, ini probability levelnya bisa 0 karena data kita tuh lebih dari 300 atau 200. Makanya probability levelnya 0,0 sekian, jadi itu nggak ada masalah. Kalkulator berapa tadi? Ini hasilnya kan 1249, katakanlah 1249 dibagi 384 sama dengan hasilnya 3,25, artinya itu lebih besar, berarti bermasalah, nggak fit modelnya. Nanti kita perbaiki, bisa caranya. Terus kita cek lagi, ini hasilnya bisa keluar semua ketika tadi outputnya ya, di checklist ada ini model fitnya, kita cek. Di dalam model fitnya kita pertama kita GFP-nya gimana, GFP sesuai standar belum? GFP-nya 0,829, ini di atas 0,8 berarti aman ya kan, data kita aman. Kemudian kita lihat CFI-nya. CFI itu kayak di bawah. CFI-nya nggak aman karena dia di bawah
0,9. Ada beberapa yang masih pakai, tapi kita pakai standar yang digit, jadi harus diambil yang di atas 0,8 gak sesuai. TLI-nya juga gak nyampe. Kemudian kita lihat RMSEA-nya. RMSEA-nya itu 0,072. 08, artinya ini lolos. Berarti kita yang bermasalah itu adalah di bagian semoga suara saya kedengeran ya. Takutnya ada tadi muncul pemberitahuan error, jadi suara saya nggak kedengeran. Ini berarti masalah kita di bagian CFI, TLI sama S-score dibagi degree of freedom. Caranya gimana Pak? Caranya kita bisa lihat di modification indices ini. Kita gedean ya, kita udah nggak perlu ini pedomannya, dah kita back. Kita cari yang nilainya itu nggak normal, yang tinggi tiba-tiba mau bludak. Misalnya 30 atau misalnya yang normalnya 14, tiba-tiba ada yang 100, itu nggak normal. Ini nggak normal, cuman dia hubungannya antara E26 ke PT. E26 kita back dulu. Kalau back gimana caranya? Kita klik ini, calculate biar enggak. Nah, E26 kita E26 ke PT error 26 itu yang mana? 22, 23, 24. Ini 26 ke PT. Jadi ada error di sini ke sini. Kita nggak bisa ngotak-ngatik. Makanya, kok hilang? Makanya kita balik lagi di sini. Indices ini berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, yang bisa kita rubah itu hanya yang error ke error dalam satu variabel. Contohnya ada nanti sebentar. Nah ini nih error antara E23 dan E24. Ada lagi yang gede nggak ada ya? Nggak ada. E23 ke ini kan dibalik E23 ke E24. Mana E23? Duh, bukan yang ini. Sorry. Kok malah yang ini sih? Ini yang model yang saya bikin tadi, yang video sebelumnya. Saya udah bikin modelnya nggak satu baris, tapi bentuknya agak nggak rapi, nggak cantik lah. Sama-sama caranya, tapi sisi kanan sisi kiri. Hasilnya juga sama sih nanti. Kita pakai yang ini, malah tadi pakai yang tadi. Calculate estimate. Ini kita ini saja biar gak jadi masalah. Tambah output. Indicesnya ini yang jadi masalah. Jadi ada 47 tadi E24 ke E24 ke E25. E24 itu E24 ke E25 ini ada masalah PT5 sampai 5 errornya. Caranya bisa kita back, kita jadikan gini. E24, E25 itu gini set. Nah, ini kalau satu error tapi dalam satu variabel atau satu konstrak itu boleh dikasihkan ini. Tapi kalau misalnya errornya di sini dia terlalu tinggi sama ini itu nggak boleh. Nah, kita cari lagi Amos output. Kemudian setelah itu kan E2 berapa? E24, E25, E23, E25. E23 sama E25. Oh, sini sama sini. Ini juga lumayan tinggi. 25 bisa kita jadikan. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi lagi tuh. Tapi 25 standar sebenarnya. E23 ke E24. E23 ke E24. E23 ke 24. Oh, tadi E23 ke 24 ya. Udah ini aja udah cukup. E23 ke E24, bukan E23 ini. Berarti ini ke ini udah saya. Ini kan 98. Pokoknya angka 47, kalau 25 masih normal lah.
Kalau 4798 udah nggak normal. Kemudian kita cari lagi yang nilainya terlalu besar. Mana lagi? Kalau ini ke ini nggak bisa ya. Yang bolehnya antara error yang paling tinggi, yang EEE itu. Kemudian, udah mentok. Kalau sudah mentok, apa masa ini doang? Kayaknya ada yang lain. Varian. Variannya udah nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, terus kita running sekali lagi. Kita running estimate. Kita cek lagi. Tag view text. Kemudian ini ada 1106. Coba kita kalkulator. 1106 dibagi 382 sama dengan di bawah 3 udah aman, jadinya di bawah 3. Kemudian kita bisa cek lagi di model feature setelah kita running ulang ya. Dengan kita ada perubahan, kita running ulang, kita cek lagi data-data yang lainnya, ada perubahan nggak nih, CF-nya berapa? CFI-nya udah di atas 0,9 udah aman, TLI-nya juga, kemudian GFI-nya kita cek, GF mana ya? Besar aja ya. GFI lolos kan minimal GFI 0,8, CFI lolos, TLI lolos, kemudian RMSEA-nya lolos 0,066 dengan perubahan itu. Tapi ada kasus juga ketika tidak bisa diselesaikan hanya dengan penggantian error, maka kita cek ada nggak variabel yang terlalu besar. Misalnya ada, ini kasuistik sekali ini. Jadi kalau sesi Zoom bisa ditanyakan ya. Kalian udah bawa data, nanti saya bisa kasih masukan mana yang perlu diperbaiki. Karena kelihatan. Kalau ini semuanya normal, kalian udah bisa nulis kayak ini. Datanya udah fit dan tidak semua data sebagus ini. Percayalah sama saya, tidak semua data ini udah sesuai semua, udah good fit semua, dan percayalah tidak semua data sebagus ini. Ini beruntung karena emang yang ngisi orang bener, nggak aneh-aneh. Tapi enggak. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ternyata masih belum ideal, kalian pasti ada dua masalah. Pertama, mungkin kalian waktu bikin exploratory factor analisisnya nggak benar. Tapi kalau kalian bikin exploratory factor analisisnya benar, ini cuma nanti masalah error-error kecil aja. Tapi nanti kalau setelah exploratory factor analisis mungkin kalian ada kesalahan ya, nggak bikin yang format yang benar, dan kalian bikinnya agak salah-salah, itu nanti kalian lihat lagi di sininya. Di view text, kemudian kita ke bukan di sini, estimate bukan, mana ya, estimate kan di estimate. Let's go model analysis. Kita lihat di sini data yang saling ini ada yang gede-gede enggak? Misalnya ada errornya, misalnya ada salah satu variabel yang dia terlalu gede, coba nanti dihapus. Misalnya contoh ya, ketika datanya enggak masih error punya saya, ternyata ada yang misalnya E3 ke PD ini error 3 ke PD ini kok jadi masalah, kok terlalu tinggi. Contoh 60. Maka kita mau enggak mau harus menghapus variabelnya. Kita coba hapus misalnya ini KPT 11 sama P, ini bukan sih, ini regresi, ini betul yang di sini correlationnya.
gitu. Kalau misalnya ada contoh yang terlalu besar, dan terlalu besarnya itu bukan dari error ke error, misalnya error ke EI atau EI ke sini, maka ini kalau bisa indikatornya dihapus. Bahkan ada satu kasus, satu variabel ini dihapus semua karena dia jadi masalah, jadi malah dia nggak fit modelnya. Makanya itu nanti kalian bisa running, klik ada merah-merah ini, kalian pencet, nanti kan keluar angka-angkanya. Bikin yang bagus ya, misalnya agak diganggang itu biar angkanya kelihatan. Terus kalian nanti bisa screenshot, nanti kalian masukkan ke lampiran karena outputnya kan yang diminta ketika CFA itu adalah ini. Yang ini kan saya bikinnya agak gede. Ini agak gede-gede panjang-panjang jadi angkanya kelihatan. Nanti agak panjangin sedikit ya. Ininya kalian panjangin, agak gedein biar agak kelihatan. Angka-angkanya di sini agak diganggang-gang gitu ya. Terus sama yang ini itu mintanya. Ya demikian tutorial dari saya untuk CFA. Nanti kita mulai minggu depan untuk running SEM. Dan jangan lupa data yang mentahan tadi, nanti kita mulai dari data mentahan tadi. Biar kita nggak mulai dari awal lagi. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.